Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak 7E dan 7F. Salam 4S, salam sehat selalu, semangat. Kita kembali bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Selamat datang di kelas bahasa Indonesia 7E dan 7F ya. Semoga kalian tetap sehat. Kita memasuki materi yang kedua, yaitu teks cerita fantasi ya. Teks cerita fantasi itu apa? Sekarang kita bahas. Teks cerita fantasi adalah jenis cerita yang penting untuk melatih kreativitas berfantasi secara aktif dan bisa mengasah kreativitas. Jadi yang namanya teks cerita fantasi adalah cerita yang dihasilkan dari kreativitas berfantasi, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, jadilah teks cerita fantasi. Perlu diketahui, teks cerita fantasi itu merupakan teks cerita hayalan, tapi tidak semuanya itu fantasi itu mengandung arti daya hayal, tidak semuanya. Kamu dapat berfantasi, ya kan? Kamu dapat berfantasi untuk mewujudkan sesuatu. Contoh, fantasi positif atau fantasi aktif. Fantasi dari seorang perancang akan menghasilkan desain baju yang luar biasa. Kemudian fantasinya seorang pelukis akan menghasilkan lukisan yang luar biasa. Kemudian fantasinya seorang penulis akan menghasilkan tulisan emas yang sangat merubah pemikiran seseorang. Kemudian fantasi pasif. Fantasi pasif ini 100% hayalan ya. Sifatnya hayalan 100%. Ya kan? Contoh dari lamunan, hayalan-hayalan remaja dan lain sebagainya. Ini 100% fantasi. Sekarang gini, unsur-unsur yang ada dalam teks cerita fantasi itu apa? Ya kan? Ya, secara umum unsur-unsur dalam teks cerita fantasi kita lihat contoh yang pertama ya. Kamu harus baca contoh teks satu ini, ada di LKS ya. Ada di LKS. Kamu sambil mendengarkan saya dan juga menyimak LKS ya. Ini ada contoh kekuatan ekor biru nataga. Kekuatan ekor biru nataga. Ini biru nataga itu termasuk apa? Apakah ular, apakah kerbau, apakah sapi, apakah komodo? Kita belum bisa tahu kalau belum membaca ini. Nah, tugas kamu adalah membaca. Karena dalam pertemuan ini saya tidak menjelaskan isi dari teks cerita ini ya. Kamu baca dan kamu menemukan apakah ini benar kategori dari teks cerita fantasi. Ya, ini bagian keduanya, silakan dibaca. Dibutuhkan waktu antara 10 sampai 15 menit untuk memperoleh pemahaman dari cerita fantasi ini. Oke. Ciri umum dari teks cerita fantasi, perlu diingat bahwa teks fantasi merupakan jenis dari teks narasi karena di dalamnya mengangkat kejadian-kejadian berdasarkan pada urutan peristiwa, rangkaian peristiwanya. Ya, mulai dari tahap pengenalan apa, siapa dan di mana kejadian itu terjadi, kemudian timbulnya pertentangan dan penyelesaian. Itu kategori dalam narasi ya, urutan. Ini secara umum. Secara umum sama dengan cerita lainnya. Kemudian juga seperti cerita lainnya ada tokoh, ada watak tokoh. Ya, kemudian ada amanat, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan yang terkandung itu apa? Nah, dari ciri-ciri umum itu, cerita fantasi juga mempunyai mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus dalam teks cerita fantasi: satu, adanya keajaiban, keanehan, kemisteriusan. Betulkah contoh satu tadi ada keajaiban? Kamu yang bisa jawab karena kamu telah membaca.
Adakah keanehan? Kamu juga harus bisa jawab karena kamu sudah membaca. Adanya sesuatu yang misterius, kamu juga harus bisa jawab karena kamu yang membaca dalam contoh. Ada dua contoh. Contoh yang pertama saya sertakan di sini, contoh yang kedua tidak. Oke. Perlu diingat bahwa cerita fantasi adalah cerita fiksi. Dunia imajinatif artinya tidak nyata. Ini adalah khayalan dari penulis. Ya, imajinatifnya dari sang penulis. Ciri yang kedua, ide cerita itu tidak terbatas. Penulis bebas membuat ide cerita dituangkan dalam cerita fantasi tersebut. Ya, yang ketiga, latar. Ya, latar atau tempat terjadinya cerita itu di dalamnya ada lintas ruang dan waktu. Mengapa? Karena dalam cerita fantasi, ya, dua tempat yang berbeda bisa dialami, ya kan? Dua waktu yang berbeda bisa dialami. Yang keempat, tokoh-tokoh bersifat unik atau memiliki kesaksian. Dan yang kelima, bersifat fiksi, artinya tidak nyata, bukan kenyataan. Ini adalah khayalan. Dan yang keenam, ciri dari teks cerita fantasi, bahasa yang digunakan ini menggunakan sinonim dengan emosi yang sangat kuat dan cukup menonjol, dan itu bukan kategori bahasa baku atau bahasa formal, karena cerita fantasi menggunakan bahasa percakapan. Ya, itu saja anak-anak, karena keterbatasan kita juga terbatas oleh ruang dan waktu. Ini pembuka saja, kita mengidentifikasi ciri-ciri dari teks cerita fantasi. Jaga kesehatan, tetap prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.